Assalamualaikum semua, apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat di tengah masa pandemi Corona. Saya Sofiani Julfi dari KKN DR02, jurusan Pemikiran Politik Islam, Fakultas Usuluddin dan Studi Islam, ingin memberikan sedikit informasi tentang tanggap menghadapi hoaks. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman semua dan kepada Ibu dosen DPL, Ibu April Linda Harahap yang telah banyak membantu saya dan membimbing saya dalam pembuatan video ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax adalah berita bohong atau berita tidak mendasar. Secara istilah, hoax adalah informasi yang tidak sesungguhnya benar, tetapi dibuat seolah-olah itu benar adanya, dan sehingga membuat banyak masyarakat percaya akan hoax tersebut. Berbicara tentang virus corona sudah tidak menjadi berita asing lagi bagi masyarakat dunia. Suatu penyakit mematikan yang melanda bumi tanpa pandang bulu, membuat banyak masyarakat takut, resah, khawatir, dan panik. Tidak sedikit korban berjatuhan akibat penyakit tersebut, virus yang begitu kecil tapi mematikan. Dampak yang ditemukan oleh COVID-19 sangatlah banyak, seperti negara yang mengalami kerugian yang tidak terhingga, sosial yang semakin menurun, politik yang semakin bergejolak, dan psikologis manusia yang sangat memprihatinkan. Dan masih banyak dampak buruk lainnya yang melanda negara kita saat ini. Dengan semakin memaraknya COVID-19 di negara kita, membuat pemerintah menciptakan kebijakan seperti social distancing atau yang biasa disebut dengan di rumah saja untuk memutus mata rantai COVID-19 yang semakin hari semakin memanjang. Masyarakat juga diimbau pemerintah untuk selalu tetap jaga jarak aman, memakai masker, cuci tangan, dan jaga kesehatan dimanapun Anda berada. Dengan pergantian kegiatan secara virtual membuat banyak masyarakat mencari informasi melalui media sosial. Hal tersebut dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh para aktor hoax dengan menyebarkan isu-isu yang tidak mendasar, membuat banyak masyarakat percaya, dan hasilnya ketakutan masyarakat naik secara signifikan dan membuat pemerintah semakin kewalahan dalam menghadapinya. Seperti yang kita ketahui, faktor penyebab adanya hoax yang paling dominan adalah masalah ekonomi dan masalah politik. Adapun masalah lainnya seperti masalah bencana alam, kesehatan, bisnis, agama, dan lain sebagainya. Dengan semakin memaraknya hoax di Indonesia, membuat pemerintah menegaskan kembali tentang kebijakan penanggulangan hoax. Menurut pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam penyebaran berita hoax dapat dihukum pidana penjara selama 6 tahun dan membayar denda sebanyak 1 miliar. Sedangkan menurut hukum Islam, Allah telah menegaskan dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah golongan dari kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang akan mendapat balasan dari dosa yang telah dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mendapat bahagian terbesar dari penyiaran berita bohong tersebut, baginya azab yang besar. Surah An-Nur ayat 11. Dan pihak KPU juga menghimbau kepada para pasangan calon untuk tidak berkampanye secara langsung di masa pandemi ini. Tetapi pihak KPU memberikan wadah yang besar untuk para pasangan calon dalam berkampanye di media cetak, media sosial, maupun media elektronik. Dengan berkampanye secara daring, pihak KPU menghimbau kepada masyarakat dan para pasangan calon untuk tetap berhati-hati kepada para aktor hoax di masa mendatang. Dengan begitu, masyarakat harus tahu bagaimana sih cara menanggapi hoax. Ada 5 langkah dalam penanggapan hoax. Yang pertama, hati-hati dengan judul yang provokatif. Berita bohong sering sekali memberikan judul yang provokatif atau berita yang menyudutkan kepada pihak tertentu. Dengan begitu, kita harus tahu bagaimana cara membedakan antara website ofisial dan website yang tidak ofisial. Yang kedua, cermati alamat situs. Jika kita mencari informasi melalui alamat situs, maka kita harus mencari tahu dulu asal-usul alamat situs tersebut. Apabila alamat situs tersebut tidak terverifikasi dalam institusi pers resmi, maka alamat situs tersebut diragukan keasliannya. Dan yang ketiga, periksa fakta. Fakta adalah suatu peristiwa yang benar terjadi dengan adanya bukti. Maka dari itu, jika kita mencari suatu informasi, maka kita harus mencari tahu dulu apakah benar informasi tersebut dengan memeriksa fakta yang ada. Yang keempat, cek keaslian foto. Di zaman teknologi yang semakin berkembang pesat ini, bukan hanya teks yang dapat dimanipulasi, tapi foto pun dapat dimanipulasi dengan sebaik mungkin. Maka dari itu, kita harus mencari tahu dulu informasi yang ada fotonya dengan mengecek foto tersebut. Dan yang kelima, ikuti grup anti-hoax. Grup anti-hoax ini diciptakan untuk bisa membantu kita dalam mencari informasi-informasi yang kita inginkan dengan mengecek fakta, website, dan foto yang telah
ada di informasi tersebut. Dengan langkah-langkah tersebut, semoga dapat membantu kita terhindar dari hoax dan berita bohong lainnya. Dan semoga bumi kita cepat sembuh dari berbagai penyakit mematikan. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini. Ma'ana jafi kuli umur, wa ma'asifah ala kuli hal. Stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.